Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Salah satu harapan yang ada di benak calon jamaah haji ketika ia berada di tanah suci, ia berada di Masjidil Haram, adalah mencium Hajar Aswad. Bahkan kita ketahui banyak orang yang berusaha dan menghalalkan segala cara untuk bisa mencium Hajar Aswad tersebut. Jika itu salah satu cita-cita kita sebagai calon jamaah haji tahun ini, maka kita perlu mengetahui dan menyimak apa yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika Umar berhadapan dengan Hajar Aswad. Ketika Umar hendak mencium Hajar Aswad, Umar berkata di hadapan Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka Hajar." Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanyalah sebuah batu. Ma tanfa'u wa la tadur. Sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memudaratkan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Calon-calon jamaah haji yang saya hormati, Umar ingin memberikan pelajaran kepada kita. Sebuah pesan dari mencium Hajar Aswad. Sebuah makna di balik mencium Hajar Aswad. Ternyata Hajar atau batu tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa memberikan bala atau mudarat kepada kita. Kenapa kita menciumnya? Satu-satu alasannya adalah karena Nabi SAW menciumnya ketika beliau tawaf. Pesan yang ingin disampaikan oleh Umar ada pesan ittiba, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ittiba, orang yang ingin mencium Hajar Aswad ketika mengerjakan tawaf, hendaklah yang ia ingat adalah ittiba atau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita tidak mencium batu tersebut karena dia bisa memberikan manfaat, karena dia bisa menolak bala, karena dia bisa menghantarkan kehancuran kepada kita. Tidak. Namun kita menciumnya karena Nabi menciumnya. Kita mengerjakannya karena Nabi mengerjakannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kalian. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Nabi, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan dan jauhilah. Hendaklah kita tidak hanya mencium Hajar Aswad ketika di Masjidil Haram. Hendaklah kita tidak hanya mengusap Hajar Aswad di Masjidil Haram. Namun hendaklah kita merenungkan apa pesan di balik itu semua. Ada pesan yang besar. Pesan agar kita senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dalam cium-mencium saja kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan puasa? Bagaimana dengan berzikir? Bagaimana dengan haji, tawaf, sa'i, atau lempar jumrah itu sendiri? Bagaimana dengan akidah? Bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan konsep meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan azab kubur? Bagaimana dengan takdir? Bagaimana dengan seluruh urusan agama dan akhirat kita? Marilah kita menjadikan Nabi kita sebagai qudwah, sebagai pemimpin yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita contoh. Ini adalah pesan ketika kita mencium Hajar Aswad jika hal itu memungkinkan. Oleh karena itu tidak benar jika kita berusaha mencium Hajar Aswad dengan menghalalkan segala cara, dengan mendorong-dorong jamaah yang lain, dengan menginjak-injak mereka, dengan menyikut mereka. Akhirnya kita menzalimi orang yang sedang tawaf di sana.
yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa dan kezaliman di Masjidil Haram itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita camkan. Dan bagaimana mungkin ketika kita kembali dari tanah suci, kita masih meyakini batu keramat. Kita masih menyimpan sebuah batu untuk kita jadikan jimat. Kalau ada batu yang bisa dijadikan jimat, maka batu itu adalah Hajar Aswad. Sedangkan Umar sendiri yang mengatakan, fa innaka hajar ma tanfa'u wa la tadur. Engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Oleh karena itu, singkirkan hal itu semua. Bertawakallah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Dan apabila kita ingin bertabaruk, bertabaruklah dengan hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itulah pesan yang ada di balik mencium Hajar Aswad. Semoga ini bermanfaat, khususnya bagi calon jemaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.